Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang citra dan interpretasi citra satelit. Sebelumnya, mari kita cari tahu terlebih dahulu pengertian dari citra. Jika kita melihat pada gambar, maka bisa dijelaskan bahwa citra penginderaan jauh adalah hasil dari perekaman penginderaan jauh yang berupa data visual ataupun gambar. Nah, nantinya untuk jenis-jenis dari hasil penginderaan jauh itu tidak hanya berupa citra saja, tetapi juga ada yang berupa data numerik maupun yang lainnya. Selanjutnya kita mengenali jenis-jenis citra penginderaan jauh. Secara umum, citra dibedakan menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Sedangkan untuk citra foto, jenis-jenisnya ada foto ultraviolet, foto ortokromatik, foto pankromatik, foto pankromatik hitam putih, dan foto inframerah. Sedangkan citra non-foto, jenis-jenisnya ada citra inframerah termal, citra radar, dan citra gelombang mikro. Perbedaannya adalah citra foto itu diambil dengan sensor foto ataupun kamera, sedangkan citra non-foto diambil dengan sensor non-foto atau non-kamera. Saya berikan salah satu contohnya. Berikut ini saya sajikan citra satelit. Ini adalah inframerah. Nah, bisa kalian lihat bahwa ternyata citra inframerah ini warnanya tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, kalian bisa melihat warna yang berupa merah ini adalah jenis tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, maka citra inframerah ini sangat baik untuk mendeteksi tumbuh-tumbuhan. Kalian bisa membedakan ternyata ada tumbuh-tumbuhan yang satu dengan yang lainnya ternyata bentuknya berbeda, warnanya berbeda, teksturnya berbeda, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan citra satelit yang lain, misalnya ortokromatik, misalnya inframerah, misalnya ultraviolet, juga memiliki warna yang berbeda, dan tentu saja dengan warna yang berbeda tadi dapat mengidentifikasi dengan mudah objek-objek yang lainnya, sehingga hasilnya kalian ataupun seorang penginderaan jauh itu dapat menggunakan citra untuk berbagai keperluan di bidangnya masing-masing. Sekarang kita masuk pada interpretasi citra. Jika kalian melihat pada background dari yang saya sajikan ini, kalian bisa melihat gambar apakah itu? Ya, ini adalah kenampakan dari pantai maupun lautan. Nah, ketika kalian mengenali objek yang ada pada gambar, maka itu adalah kegiatan interpretasi. Karena kegiatan interpretasi adalah kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek pada citra. Selanjutnya, menilai arti penting dari objek tersebut.
Langkah-langkah interpretasi ada 3. Yang pertama adalah tahap pengenalan. Melalui proses deteksi, yaitu pengamatan atas adanya suatu objek. Yang kedua, identifikasi, yaitu kegiatan untuk mengenali suatu objek yang tergambar pada citra. Dan yang ketiga adalah tahap penilaian, yaitu menilai atas fungsi objek hasil dari identifikasi dengan cara menganalisis citra. Selanjutnya, kita masuk pada unsur-unsur interpretasi citra. Unsur-unsur interpretasi citra ini adalah unsur apa saja yang dapat memudahkan untuk mengenali objek pada citra penginderaan jauh, yaitu ada rona dan warna, ukuran, tekstur, bentuk, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Kenapa harus menggunakan 8 unsur interpretasi citra ini? Karena jika kita mengenali atau setiap objek pada citra itu memiliki rona dan warna, ukuran, dan lain-lain, itu masing-masing berbeda dengan objek yang lainnya. Contohnya, mari kita lihat citra berikut ini. Rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan, sedangkan warna adalah perbedaan warna. Nah, objek yang satu dengan objek yang lain pasti memiliki cerahan yang berbeda. Misalnya saja, rumput dengan pohon memiliki tingkat kecerahan yang berbeda. Misalnya saja, tanah dengan atap seng juga memiliki kecerahan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan warna. Setiap objek memiliki warna masing-masing yang dapat kita gunakan untuk mengenali. Selanjutnya, ukuran. Dari ukuran kita bisa menjelaskan walaupun bentuknya sama-sama kotak, tetapi ada besar dan ada kecil, maka bisa membedakan objeknya. Misalnya lapangan tenis dengan lapangan sepak bola. Ukuran merupakan ciri objek berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Ukuran objek pada citra berupa skala, karena itu dapat memanfaatkan ukuran sebagai interpretasi citra. Harus selalu diingat skalanya berapa. Selanjutnya adalah tekstur. Apa itu tekstur? Tekstur adalah perubahan rona pada citra. Contohnya, kita bisa melihat pohon-pohon dengan rumput itu memiliki tekstur yang berbeda. Pepohonan memiliki tekstur yang lebih kasar, sedangkan rumput memiliki tekstur yang lebih halus. Walaupun dari segi warna mungkin sedikit sama. Tekstur ini dinyatakan dengan kasar, halus, dan sedang. Contohnya seperti ini: sawah dan hutan. Selanjutnya kita masuk pada unsur bentuk. Mudah sekali, bentuk dapat membedakan objek karena merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Bentuk merupakan ciri yang jelas, sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya. Kalian bisa mengenali gambar pertama itu adalah kompleks sekolahan, karena bentuknya ada semacam kotak persegi panjang.
Lalu yang kedua ada lapangan sepak bola, karena bentuknya juga kotak persegi panjang dengan luas yang besar. Sedangkan bentuk dari gunung berapi itu tidak beraturan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pola. Pola adalah kecenderungan bentuk dari suatu objek berupa objek alamiah maupun buatan manusia. Atau lebih mudahnya, pola ini adalah susunan bentuk. Jadi kalau ada objek yang lebih dari satu, maka akan membentuk pola. Contohnya, yang gambar pertama adalah sungai yang paling kita lihat. Polanya adalah memanjang. Sedangkan pola yang pada gambar kedua itu adalah permukiman dengan pola mengelompok. Untuk pola bisa memanjang, bisa mengelompok, bisa menyebar. Selanjutnya adalah bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Bayangan ini dapat merupakan kunci dari pengenalan yang penting bagi suatu objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Dengan bayangan, kita bisa membedakan objek yang tinggi dengan objek yang rendah. Misalnya, ada dua bangunan yang sama, tetapi yang satu lantai 10, yang satu lantai 2, maka tinggi bayangan ataupun panjang bayangannya akan berbeda. Selanjutnya kita akan masuk pada situs. Situs adalah letak atau posisi suatu objek terhadap objek lainnya. Misalnya, kalian bisa mengenali bahwa ada objek rumah misalnya. Kenapa? Karena letak atau posisinya berada di pinggir jalan. Intinya adalah letaknya di mana. Biasanya rumah di pinggir jalan. Begitu. Yang kedua dari dari tergantung dari wilayah letaknya itu adalah asosiasi. Tetapi ini adalah unsur yang berbeda. Mirip sekali dengan situs. Perbedaannya adalah untuk asosiasi ini adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contohnya, kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api. Jumlahnya lebih dari satu cabang. Nah, kalau tadi situs itu adalah letak terhadap objek lain, maka yang kedua ini asosiasi adalah objek yang terkait dengan objek lain. Misalnya begini, gambar pertama, kalian bisa melihat ada kapal-kapal kecil. Maka biasanya yang terkait dengan kapal itu apa? Tempatnya di mana? Ya, objek lainnya adalah ada objek laut atau perairan, lalu ada objek dermaga. Nah, itu adalah asosiasi. Sedangkan kalau ada jalan kereta api dan ada bangunan yang memanjang, maka biasanya terkait antara jalan kereta api itu adalah stasiun. Jika kalian melihat pada citra itu ada bis-bis kecil, maka mungkin objek yang lainnya yang terkait dengan bis itu adalah terminal. Kalau kalian melihat misalnya ada pesawat yang parkir, maka mungkin objek yang lainnya adalah bandara, lalu ada jalur penerbangan landing dan lain sebagainya yang terkait dengan pesawat. Begitupun dengan yang lainnya. Misalnya objek sekolah itu biasanya berkaitan dengan lapangan sepak bola di tengah-tengahnya. Nah, itu berkaitan atau
Nah, jika sudah, maka waktunya kalian untuk beraktivitas di rumah. Saya sajikan citra penginderaan jauh ini dari Google Maps. Nah, ini kalian saya minta untuk mengenali minimal 6 objek yang berbeda. Bagaimana cara mengenalinya? Dengan cara misalnya ada objek A, bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana, ronanya cerah atau gelap, warnanya apa, teksturnya kasar, sedang atau halus, polanya bagaimana, bayangan ada atau tidak, situsnya terletak di mana, asosiasi berkaitan dengan apa. Setelah itu, setelah semuanya tertulis, maka kita simpulkan nama objek ini adalah apa. Misalnya objek ini adalah lapangan bola misalnya. Nah, kenapa saya minta untuk kalian mencoba aktivitas belajar ini? Karena kalian jika menjadi seorang penginderaan jauh profesional, maka langkah-langkahnya pun sama, yaitu dengan melihat bentuk, ukuran, sampai asosiasi dengan citra yang berbeda-beda, maka kalian bisa mengenali objek tersebut. Itulah yang dikerjakan oleh seorang pengamat penginderaan jauh. Kalian pun akan belajar tentang itu untuk bekal kalian. Nah, demikian untuk penjelasan dari materi yang saya sajikan. Semoga kalian tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, sehingga kalian tetap termotivasi untuk selalu mencari kebenaran-kebenaran dari keilmuan, maupun mengembangkan dari keilmuan-keilmuan. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.